Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau malam buat lo semua yang lagi lihat channel gue ini. Dan sebelumnya makasih kalau semua udah pada repot-repot buat ngeliatin channel gue ini. Oke, sekarang ini gue lagi mau bahas sesuatu atau ngegambar dan ngomongin sesuatu soal acara TV atau TV series. Buat lo semua pasti udah banyak ya yang di masa WFH ini kita di rumah nggak bisa nonton ke bioskop, nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya kita semua pasti nyariin atau nontonin TV. Pasti lo semua pada punya Netflix, mungkin rata-rata dari lo semua punya Netflix. Dan untuk sekarang ini acara TV Netflix itu banyak yang gue bilang monoton dan ngebosenin sih. Even movie-nya atau acara TV-nya atau TV-TV yang mereka beli atau mereka gunakan aksiarnya gitu ya, banyak yang ngebosenin buat gue sih. Pada akhirnya gue mau ngebahas tentang satu drama TV series baru di Netflix nih, Afterlife. Yang gue nggak sengaja pas gue tonton, wah ini bagus atau enggak ya gitu. Ternyata gue suka banget. Jadi dia ada 2 season, dan pas gue nonton ini ternyata gue suka, dan gue pengen ngasih tahu kenapa sih gue suka series TV kayak Afterlife ini. Oke. Sebelumnya memang gue tuh suka banget nonton. Jadi ketika pandemi ini gue nggak bisa nonton ke bioskop, banyak film-film yang harusnya udah mulai tayang, terus banyak juga yang akhirnya mundur, bioskop juga nggak dibuka di seluruh dunia lagi ya kayak gitu. Nah sekarang ini cuman bisa stuck di rumah nontonin TV, dan yang gue ada cuma nontonin YouTube dan Netflix, karena gue cuma ada Netflix di rumah. Mungkin yang lain-lain banyak ya, Vio atau segala macem. Ini lagi booming Korea-Koreaan, yang gue gak gitu banget sih. Cuma nonton Korea terakhir gue Kingdom, karena itu seru sih. Oke, balik lagi ke Afterlife ini. Sebelum nonton Afterlife ini, gue coba nonton Space Force ya. Itu juga serial TV Netflix baru, pemainnya bagus-bagus. Gue udah kayak, wah ini kayaknya lucu nih, karena dia saudaranya yang bikin The Office juga nggak salah. Tapi ternyata TV series itu dengan pemain atau aktor yang bagus-bagus nggak ngejamin juga dia bakal lucu, dia bakal kena gitu. Buat gue nggak kena. Akhirnya gue kayak banget nih, nggak ada lagi apa yang bagus. Karena gue nggak sengaja nemu nih ada Afterlife apa nih, gue coba deh nonton. Dari episode pertama gue udah suka. Jadi ceritanya Afterlife ini ngomongin tentang Tony. Nah, yang bikin ini si Ricky Gervais ya. Dia juga kreatornya penulis writernya tuh di The Office gitu. Setahu gue The Office itu pengelucu juga sih. Dan dia Inggris. Nah ini drama TV series Inggris gitu, yang mungkin kalau lo pada bosen drama TV series atau sitcom atau segala macam yang sifatnya kayak Amerika banget gitu, buat gue nih beda gitu. Kita punya background yang beda, culture-nya beda, ya Inggris banget gitu. Di sini ceritain tentang Tony yang awal mula episode-nya itu juga dibuka sama istrinya. Dia nonton video istrinya, yang istrinya tuh udah nyiapin video tentang dia, karena ternyata istrinya itu meninggal karena kanker. Mereka tuh udah lama nikah, tapi kayaknya mereka tidak punya anak gitu. Mereka sudah lama menikah, sekitar 25 tahun kalau nggak salah. Background-nya ini, tadi gue bilang, di daerah Inggris dan bukan di kota, bukan kayak di London gitu, tapi gue nggak tahu ini kayak di daerah pinggiran Inggris gitu, atau daerah kecilnya Inggris gitu. Nah, jadi intinya Tony ini kayak orang yang belum siap menerima kehilangan istrinya, karena dia kayak cinta banget gitu sama istrinya. Mereka berdua tinggal udah lama, mereka dua udah jadi pasangan udah lama, dan istrinya ini nyiapin video untuk kayak phone ya, lo harus ngurusin ini,
Dan di sini dia punya anjing gitu. Ini siapa ya? German Shepherd atau apa gitu ya? Anjingnya lucu sih, bagus. Nah, Tony ini jurnalis di koran lokal Inggris, di koran lokal di daerah itu. Yang gue juga agak bingung, ternyata di sana jadi jurnalis yang kayak dia, yang kerjanya kesannya kayak asal-asalan gitu, tapi bisa ngidupin juga ya. Gitu. Selain Tony ini, tunggu benar, gue ngebahas Tony-nya lagi. Tony ini di film ini mungkin tadinya dia bukan orang yang pesimis gitu, tapi di film ini dia jadi kayak pesimis sama hidupnya. Dia selalu kayak apa yang mendeklarasikan dirinya ke lingkungannya, ke teman-temannya, atau ke orang di sekitarnya bahwa gue udah nggak pengen hidup lagi. Kayak gue nggak bisa nerima kehilangan istri gue gitu. Gue cinta banget sama istri gue pengen mati, gue pengen bunuh diri. Tapi intinya sebenarnya dia tidak melakukan itu gitu. Dia tidak melakukan bunuh diri itu. Maksudnya ternyata ada hal-hal yang membuat dia tidak melakukan itu. Kayak sesimpel kayak dia masih punya anjing atau masih punya peliharaan yang disayangin gitu, anjing itu. Dia kayak, gimana caranya gue harus ngasih makan tuh anjing, gimana caranya gue harus gimana. Ya gitu sih. Ya simple life aja gitu. Makanya gue suka sama film ini karena ini orang pesimis, terus juga akhirnya dia kayak berlaku sama orang-orang sekitar kehidupan dia itu agak grumpy, agak jadi kayak kasar atau apa. Nah film ini kayak mulutnya dia tuh sangat kasar juga sih. Tapi kasar-kasar Inggris ya, bukan kayak kasar lu nonton film Amerika yang ya, buat gue pencerahan aja sih, enak, seru nontonnya. Oke, di sini di Ricky Gervais ini atau yang jadi Tony ini, dia juga yang bikin film ini, dia juga yang meranin tokoh utamanya. Dia udah kehilangan istrinya dan dia punya orang-orang sekitar dia. Di film ini ada si Matt, itu bosnya, saudara ipar dia, kayak editor in chief kali ya di majalah ini, di majalah tempat dia kerja. Nah Matt ini juga berusaha keras banget untuk ngebantu Tony, kayak selalu kayak, ya mungkin lo ipar gue, dia selalu berusaha membuat Tony untuk move on lah. Orang-orang sekitar lo ini peduli sama lo, selalu kayak ngingetin dia, selalu kayak ngecek dia di rumah. Dan dia punya anak gitu, dia selalu ngingetin kayak, lo punya ponakan segala macam, ya gue juga nggak pingin lo bunuh diri gitu. Karena tahun ini selalu ngomong dia pingin bunuh diri, cuman nggak dilakuin sih memang. Gitu. Habis itu ada Julian. Nah di Julian ini kalau di episode 1 ini dia pemadat gitu loh, narkoboy. Intinya dia juga kehilangan pacarnya karena OD. Julian ini jadi orang yang ngenalin Tony juga ke narkoba gitu loh. Tapi Tony juga cuman pingin nyuruh dia beli. Oh ya udah, beliin gue deh ganja atau segala macam gitu. Gue pengen nyoba. Ya mungkin Tony ngerasa kayak ya mungkin buat dia ini bisa jadi pelepasan dia untuk ngilangin rasa sedih atau rasa apanya gitu ya. Wajar sih film ini humanis banget sih. Tapi nggak bikin dia jadi pemadat juga, nggak bikin Tony jadi pemadat, cuman ya intinya kita semua tuh kayak butuh teman gitu. Tony itu butuh orang-orang sekitarnya, tapi dia tuh kayak berlaku sebenarnya kurang baik tapi juga masih baik sih gitu. Terus ada selain Matt tadi, ada Julian tadi, juga dia kenal sama Roxy nih, yang selalu dia bilang hooker. Roxy-nya sendiri lucu sih, dan dia menganggap dirinya gue sex worker. Terus ada Cat, ini di tempat kerja dia kayak bagian pemasaran. Terus ada Lenny, fotografer atau jadi kayak graphic designer kali ya buat di koran ini gitu. Yang kerjanya cuma foto pakai kamera digital kecil gitu loh. Karena ini koran lokal gitu ya, kali ini lucu juga sih buat. Terus ada siapa ya? Itu lagi cewek yang si magang sama dia, kok jadi lupa. Oke, dialah itu. Oh, Sandy. Anak baru, jurnalis baru tuh. Terus ada postman yang kayak nggak tahu kerja tapi kok jadi kayak gembel gitu ya, kayak nggak punya rumah atau kayak
satu sisi dia pernah numpang mandi gitu, ngejengkelin, tapi juga nih film lucu sebenarnya gara-gara orang-orang ini. Terus ada George, anaknya Matt, itu yang tadi iparnya dia. Nah, dan dia punya bapak, si Dad ini, yang punya Alzheimer, yang ada di panti jompo ini ya, yang dia sering datangin tiap hari, dia ngobrol. Dan ada si nurse-nya, perawat bapaknya ini. Nah, di sini adalah kisah gimana pada akhirnya dia punya rasa ketertarikan sama nurse-nya yang ngurus bapaknya ini. Cuman di film ini yang gue suka adalah di episode 1 ini ternyata gue lihat review-review banyak yang bilang, banyak yang suka dan banyak juga yang gak suka. Buat beberapa review, film ini kasar, terlalu apa ya? Ya, Tony itu terlalu grumpy sama hidupnya, terlalu tidak positif. Ya memang lo pasti beberapa, gue nanya ke ya orang terdekat gue yang nonton, gue nyuruh dia nonton, coba dia nonton, mungkin lo suka, karena gue suka banget sama film ini. Dan dia ngomong, gue suka sama film ini, cuman ya di episode 1 ini, di season 1 ini dia memang ini kok terlalu grumpy ya, terlalu pesimis, terlalu, ini orang terlalu ngeselin, terlalu keras kepala. Dan dia ngomong, oh gue tahu kenapa gue suka. Dia ngomong, kenapa gue suka sama film ini, karena kata dia, ini mengingatkan dia sama gue. Kayak Tony ini kayak lo banget gitu, agak-agak pesimis, agak-agak keras kepala, yang batu, yang ngomong suka kasar. Gue kayak, iya, pada akhirnya gue bilang, oh iya, gue ngerti ya kenapa film itu mungkin bagus buat gue kalau kita punya sisi relate-nya atau ada sedikit kesamaan, entah karakter, entah apa itu sama diri kita mungkin. Dan film ini juga sebenarnya filmnya agak desperate kan, kita melihat dia desperate gitu loh, tapi juga bukan desperate yang sampai ngebawa lo jadi desperate banget sampai gila. Film ini ada lucunya buat gue. Ini film ini juga termasuk sitcom, sih, drama dark tapi komedinya ada, komedi lah ada. Dan gue suka tiba-tiba film kayak gini, dan ini bagus. Oh ya, gue lupa lagi ngalahin satu lagi, ada si Ed di tokoh di sini yang juga dia kehilangan suaminya Stan, dan dia selalu ada di kuburan dan di bench yang sama, di tempat yang sama, di depan batu nisan suaminya. Ed ini adalah orang yang udah lebih tua dari Tony, tapi adalah teman bicara Tony gitu loh. Di setiap film ini Anne itu adalah jadi kayak orang, ketika Tony datang ke dia, Tony kayak dikasih pencerahan gitu. Padahal Anne ini juga punya masalahnya sendiri. Dan dia juga mungkin Tony relate ke orang yang kayak Anne ini, karena dia punya kesamaan akan sesuatu, yaitu mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Mereka kehilangan belahan jiwanya. Nah, oke. Jadi disitulah film ini hal-hal yang gue suka. Film ini keras, sarkas. Terus Tony ini selalu bilang dia pengen bunuh diri atau attempt suicide. Film ini satir gitu. Film ini kayak belak-belakan aja. Dan backgroundnya ini adalah daerah Inggris yang tidak kota gitu, tapi di pinggiran Inggris nih. Jadi kita bisa ngelihat, ya, filmnya agak beda sih kalau buat gue. Gue suka sih filmnya. Dan film ini drama kehidupan tentang gimana satu orang depresi ini pada akhirnya merubah hidupnya. Nah, jadi di season 2-nya itu kita akan melihat perubahan dia. Perubahan dia yang pada akhirnya sebenarnya dia adalah orang yang baik dan peduli sebenarnya sama orang-orang sekitarnya. Di film ini, di TV series ini ya, intinya ya ketika lo depres pasti ya, ketika lo kehilangan, dan ketika lo itu ya lo nggak bisa hidup sama kesendirian juga sih, kesepian sebenarnya. Pada akhirnya lo harus accept sama orang-orang sekitar lo yang harus lo lihat bahwa berusaha untuk apa ya, menyenangkan lo gitu, berusaha untuk membantu lo.
film ini relate banget sih sama ya gimana mungkin ya sama mental health issue sama segala macam ya. Kita nggak bisa juga nggak bisa juga anggap enteng namanya kesepian, nggak suka juga nggak enteng namanya orang kehilangan. Di sini Tony mungkin masih punya bapaknya yang harus dia lihat dan dia urus, masih punya, akhirnya dia sadar masih punya teman-temannya, dan dia kayak masih ada satu orang lagi kayak nurse ini yang berusaha untuk dia dekati, berusaha untuk dia sukain, tapi dia sebenarnya juga belum bisa move on dari istrinya. Kalau buat lo para perempuan mungkin kayak lo pasti akan pingin sih punya sosok cowok yang secinta itu sama lo. Even bahkan lo sudah meninggal pun dia kayak ya itu belahan jiwanya gitu, dia nggak bisa gantiin itu. Bahkan dia mikir untuk attempt suicide untuk ya mungkin nggak bisa sama kesepian kali ya. Tapi jalan di film ini adalah proses gitu, proses dia nerima teman-temannya, proses dia akhirnya tahu bahwa seberapa banyak pun kayak saudara iparnya yang pengen ngebantu dia, bahwa mereka sendiri itu punya permasalahan, tapi mereka tetap pengen ngebantu dia gitu. Dan gue lupa lagi ngenalin satu psikiaternya dia, yang tai banget sih buat gue. Ini psikiater yang paling selfish, egois, terus tai sih, kayak psikiater yang nggak jadi psikiater gitu loh. Lo ngebayar psikiater buat denger cerita lo, tapi kayak kebalik. Psikiater ini kayak nggak peduli sama cerita lo, tapi lebih kayak dia malah akhirnya menceritakan kehidupan dia, sex life-nya, sama kehidupan ngaconya dia yang mabok, minum sama temen-temennya, orgy segala macam. Yang anjing lo bayar nih psikiater, tapi psikiater tuh kayak nggak peduli sama lo. Dia malah lebih pedulin hidup dia malah dia yang curhat. Tai sih, tapi kocak sih. Jadi film ini banyak sesuatu yang bagus kalau buat gue. Dan pada akhirnya ya kayak gitu. Ini adalah film tentang kehidupan. Ada momen-momen di mana lo harus mengatasi kesepian lo, mengatasi kesendirian lo, mengatasi depresi lo dengan menghargai orang-orang sekitar lo yang berusaha membantu lo. Dia akhirnya open, terbuka, dia ngelihat, oh iya, dengan banyaknya orang yang membantu dia, dengan banyaknya orang-orang yang menyemangati dia, dengan caranya sendiri, gitu. Dan dia sadar bahwa sebenarnya orang-orang ini pun punya masalah, kayak saudara iparnya ini, juga punya masalah sama kehidupan dia, sama kehidupan rumah tangganya. Tapi mereka tetap berusaha untuk membantu dia, gitu, kayak. Terus si Sandy, yang anak baru ini, yang keturunan India. Ada momen dimana di film ini gue lupa dia ngomong ke si Tony-nya, please be happy gitu. Itu keren banget sih, kayak gue pingin lo bahagia gitu loh, kayak yang sedih. Kalau ada orang yang ngingetin lo kayak gitu bahwa di sekitar lo itu ada orang yang peduli sama lo, yang lo nggak lihat. Di film ini ada satu tokoh kayak si Anne yang gue bilang yang udah ibu-ibu tua itu yang kehilangan suaminya, si Stan, yang dia selalu ada di situ, selalu ke kuburan, selalu jadi tempat Tony untuk cerita. Itu adalah salah satu orang yang ketika lo depres, ketika lo sendiri, ketika lo mungkin ngerasa lo nggak punya teman, lo pasti pingin banget punya teman atau ada orang kayak Anne itu, yang lo bisa dateng, lo bisa ngobrol, lo bisa bertanya. Dan dia kayak orang tua yang walaupun punya permasalahannya sendiri ya, ketika dia masih nggak bisa juga, ya berarti dia masih kangen sama suaminya, dia masih datangin kuburan gitu terus. Tapi dia tuh kayak orang tua yang ngasih petuah-petuah gitu, kayak ngasih saran sama Tony yang buat gue keren-keren banget sih. Kayak Kodok dan Kalajengking itulah, kalau lo nonton lo pasti akan tahu. Film ini kerennya kayak gitu sih. Jadi kalau gue saranin, kalau lo semua ada yang pingin nonton film di Netflix yang beda, ya bukan yang beda sih, yang bagus ya, buat ya mungkin selera kita cocok atau sama, nonton itu nih, Afterlife ya Ricky Gervais. Keren buat gue, ada journey-nya ketika lo mungkin
punya masalah sama kehilangan, punya masalah sama depresi, atau punya masalah sama sesuatu dalam hidup. Ini film yang buat gue menceritakan kehidupan, tapi masih tetap ada sisi komedinya, ada sisi kasar-kasar mulutnya yang gue masih suka sih kayak gitu ya. Lihat manusia banget ya, nggak mungkin kita jadi manusia baik dan yang harus sopan dan segala macem ya. Kalau buat gue, berkata kasar sama orang, marah sama orang, atau pesimis, itu part of life gitu. Nah buat gue nggak mungkin lo hidup selalu sama positif, tapi lo punya orang-orang sekitar lo yang ada buat ngingetin lo untuk being positif. Ya itu buat gue yang lebih masuk. Biar kita juga nggak lupa bahwa kita harus positif ngadepin hidup. Dan di film ini kayak gitu. Dan ini film yang buat gue bagus. Gue nggak ngerasa gue nggak nonton nih film ini, nggak ngerasa film ini kelamaan apa gue kayak ini kepanjangan, enggak. Karena gue menikmati, jadi sampai season 2 itu kelar gue ngerasa udah kelar aja. Dan gue berharap akan ada season 3-nya sih, karena mudah-mudahan nggak kehilangan ritmenya gitu, nggak kehilangan jati diri filmnya. Karena seperti yang gue tahu, beberapa film ketika dia udah season 1 bagus, season 2 bagus, itu beberapa akan kehilangan di season 3. Dia mencari lagi jati diri film ini untuk lebih mencoba, tapi trying so hard sampai akhirnya malah jadi lebih turun gitu. Buat gue, semoga aja kalau udah memang ada season 3, semoga masih tetap lah dengan konflik yang baru, atau dengan mengangkat lagi mengangkat lagi masalah-masalah yang lain. Kayak si Matt kan di season 2 juga ini udah diangkat masalahnya dengan keluarga, dengan istrinya, dengan anaknya. Terus ada juga sama si Postman sama si Roxy yang hooker ini akhirnya jadi berpasangan dan bla bla bla. Lenny juga punya pasangan apa. Buat gue, mungkin kita bisa mengangkat masalah yang lain. Entah mungkin tentang Sandy kan keturunan apa ya? Inggris yang keturunan India gitu lah. Siapa tahu mungkin dia punya masalahnya sendiri dengan keluarganya. Buat gue menunggu sih season 3-nya ini. Karena ini bagus. Karena buat yang lain mungkin ngebosenin ya. Kayak Reason Why yang gue suka. Ya mungkin teen flick kali ya, remaja tapi punya masalahnya sendiri, yang buat gue dulu waktu nonton film itu keren. Tapi season 1-nya dia itu keren. Bahkan gue sebenarnya nggak berharap itu harus ada season 2 sih. Tapi karena itu hype, pada akhirnya lama terus ada season 2-nya. Pas gue baru nyoba nonton aja, gue udah kayak udah terlalu mengada-ngada nih. Nah itu gue nggak mau tuh film tuh kayak udah terlalu mengada-ngada. Jelek banget. Ya, jadi buat gue sih, gue sangat applause banget sama Ricky Gervais di sini. Good job banget, keren. Thank you bikin film yang akhirnya di Netflix ada yang kayak gila, gue udah sekian lama nyari muter-muterin film apa, bosan nonton-nontonin film lama lagi. Kayak udah berapa kali gue nonton Narcos. Nah nanti kita mungkin ngebahas Narcos atau apapun kali ya, yang gue gambar sambil gue ngebahas film TV series atau film yang kesukaan gue. Terus film-film lain yang gue tontonin lagi, sampai kayak nonton lagi The Big Bang Theory gitu. Kalau lo yang suka sitcom itu gue suka banget sih juga. Ya jadi banyak hal deh di film ini yang mungkin lo pada harus nonton, tentang drama kehidupan, depresi, kalau lo kehilangan, terus lo need for answer, butuh jawaban segala macam. Ya tetap film ini keren dan beda aja karena backgroundnya itu Inggris, culture-nya juga Inggris ya, bukan culture Amerika yang biasa mungkin semua orang udah nonton. Buat gue rekomen banget supaya lo semua siapa tahu bisa nonton film ini, terus siapa tahu lo suka, siapa tahu lo bisa komen, bisa ngasih komen lah atau like di video gue tentang gimana sih, apa lo sama gue, apa gue yang terlalu lebay karena menganggap ini relate sama hidup gue, terus film ini sama, atau film ini bagus banget buat gue, apa mungkin menurut lo malah biasa aja kok.
Enggak, biasa aja bang ya. Coba kasih tahu aja, siapa tahu ada rekomend dari lo semua film yang harus gue tonton nih. Gue gambar, gue tonton, terus gue review ala-ala gue dah. Review seadanya, review amatiran. Oke nih, buat gue cukup sekian dari gue. Dan ini gambar gue tentang Afterlife atau tentang Ricky Gervais yang ya semoga lo semua menikmati video gue ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga lo semua sehat-sehat, jaga kesehatan, dan masih kita jumpa di kehidupan dan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.